Belakangan ini di internet lagi rame banget kan? Ada satu kasus yang bikin heboh dan memunculkan satu pertanyaan penting banget. Sebenarnya, di mana sih batas antara bercanda sama pelecehan di dunia maya? Yuk kita coba kupas tuntas kasusnya. Oke, langsung aja kita ke sumber masalahnya. Kalimat ini nih, ini tuh pesan donasi yang dikirim ke seorang VTuber, Ayunda Risu, pas dia lagi live stream. Dan boom, langsung deh internet pecah. Pertanyaannya simple, ini bercandaan doang atau udah masuk pelecehan? Orang-orang langsung kebagi dua kubu. Ada yang bilang, ini kan cuma bercandaan tongkrongan. Tapi banyak juga yang nganggep ini jelas-jelas pelecehan. Jadi gimana dong? Biar kita semua paham situasinya, gini ceritanya. Waktu itu, Ayunda Risu lagi main game yang namanya Dinkum. Nah, nama gamenya ini kedengerannya memang agak-agak ambigu ya. Sayangnya ada aja yang manfaatin ini buat ngelontarin bercandaan yang nggak pantas. Dan puncaknya, ya pesan donasi tadi. Jelas, Risu merasa nggak nyaman dong. Tapi dia nggak diam aja. Dia langsung bahas komentar itu di depan semua penontonnya. Dia jelasin apa yang dia rasain dan langsung pasang pagar buat komunitasnya. Dan ini kata-kata Risu. Tegas banget, dia bilang jatuhnya sudah masuk ke pelecehan seksual. Jangan lupa terapkan sopan santun ya. Dia nggak ragu-ragu buat ngelabelin itu sebagai pelecehan seksual. Dan ngingetin semua orang buat jaga etika. Buat dia, batasnya udah jelas banget dilewatin. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Justru malah makin panas. Beberapa netizen malah balik nyerang Risu. Dia dituduh munafik, katanya punya standar ganda. Loh, kok bisa? Jadi, argumen buat nyerang Risu ini ternyata ngambil dari kelakuan Risu sendiri di masa lalu. Para detektif dadakan ini langsung gali-gali klip lama buat buktiin kalau Risu juga sering ngomong kasar. Dan ini dia bukti yang mereka pakai. Sebuah klip lama yang nunjukin Risu teriak-teriak kata umpatan. Klip ini langsung disebar kemana-mana, seolah-olah jadi senjata buat nyudutin dia. Pesannya jelas, tuh kan, dia juga sama aja. Nah, disinilah kita sampai ke jantung perdebatannya. Jadi, bener gak sih Risu ini punya standar ganda? Apa iya seseorang yang pernah ngomong kasar jadi nggak punya hak buat merasa dilecehkan? Coba kita bedah lebih dalam lagi. Jawabannya ternyata ada di satu kata yang super penting tapi sering banget dilupain, konteks. Ngebandingin dua kejadian ini tanpa lihat konteksnya, wah itu salah besar. Gini deh intinya, ada beda yang jauh banget antara sekedar misuh atau ngumpat dengan melecehkan. Misuh itu kan biasanya luapan emosi, kaget, marah, dan nggak ditujuin secara seksual ke orang lain. Beda sama melecehkan, kayak di pesan donasi itu, yang targetnya jelas, tujuannya jelas, cabul ke satu orang. Nah, ini contoh yang bagus banget buat ngejelasin bedanya. Coba bayangin dua frasa yang hampir mirip. Satu diucapin pas lagi kaget, jadi umpatan biasa. Satunya lagi diucapin dengan nada genit, artinya langsung berubah jadi ajakan seksual. Beda nada, beda konteks, artinya jadi beda 180 derajat kan? Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulannya, ada 3 hal yang ngebedain. Pertama, niatnya, tujuannya buat apa? Ngeluarin emosi doang, atau emang mau ngerendahin orang lain secara seksual? Kedua, konteksnya, situasinya lagi gimana? Dan yang ketiga, targetnya, umpatan itu ditujukan kepada seseorang dengan maksud cabul atau enggak? Nah, dari sini kita bisa belajar sesuatu yang lebih gede lagi. Kalau konteks sepenting itu, terus siapa dong yang paling berhak nentuin sesuatu itu termasuk pelecehan atau bukan? Jawabannya simple tapi dalam, ya orang yang nerima omongan itu. Pelecehan itu bukan kayak matematika yang ada rumus pastinya. Sesuatu itu jadi pelecehan, ya pas orang yang jadi targetnya ngerasa dilecehkan. Perasaan dia yang jadi patokannya. Ada kutipan bagus yang pas banget nih. Ketersinggungan itu diambil bukan dikasih. Artinya apa? Niat si pengirim yang mungkin cuma bercanda, jadi nggak penting lagi kalau si penerima udah merasa terserang atau nggak nyaman. Yang nentuin itu si korban, bukan pelakunya. Coba kita urutin logikanya. 1. Risu nerima pesan. 2. Risu merasa dilecehkan sama pesan itu. 3. Ya jelas Risu berhak dong buat ngeluh dan bikin aturan biar itu nggak kejadian lagi. Simpel banget kan? Dan ini dia poin utamanya. Channel atau akun medsos itu kan ibaratnya rumah digital seseorang. Sama kayak di rumah kita, yang punya rumah lah yang berhak bikin aturan. Tamu ya harus ngikutin aturan tuan rumah. Kalau nggak suka sama aturannya, ya silahkan pergi. Gitu kan? Kasus ini jadi pengingat keras buat kita semua sih. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal Risu. Ini soal kita semua. Jadi coba deh, kita renungin. Selama ini, waktu kita main di internet, di mana sih kita naruh batas buat bercandaan kita? Udah kepikiran belum dampaknya ke orang lain?